Assalamualaikum, hai Sobat Pendidikan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus air bersama kami Kak Andi dan Kak Irfan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya supaya kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Pendidikan. Pengertian siklus air. Pengertian secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Sedangkan siklus air atau yang juga kita kenal dengan siklus hidrologi merupakan proses sirkulasi yang dialami air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi. Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan, yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewat. Jika hal tersebut terjadi, maka air tidak dapat terbentuk dan kembali lagi ke bumi. Nah, berikut adalah proses sirkulasi air. 1. Penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan sinarnya menuju ke bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. 3. Air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret atau mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi juga dapat berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. 4. Infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya sehingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan meremes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Air tanah ini sangat dimanfaatkan oleh akar tanaman, terutama dalam proses fotosintesis. 5. Limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran air akan menuju saluran air seperti sungai, kemudian akan bermuara di laut atau samudra. 6. Transpirasi. Transpirasi adalah penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Pada proses ini, tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang hari yang panas. Transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara luar. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Singkatnya, proses siklus air ini berupa air laut atau air yang ada di darat akan menguap,
kemudian naik menuju ke langit dan berkumpul di udara, sehingga membentuk gumpalan air. Awan-awan yang terkumpul di langit tersebut kemudian mencair, sehingga akan menimbulkan titik-titik hujan yang turun ke permukaan bumi. Dari titik hujan tersebut, sebagian ada yang berlangsung mengalir melalui sungai menuju ke laut. Sebagian lagi akan terserap menuju ke dalam perut bumi. Tetapi ada juga yang menggumpal menjadi gumpalan es. Cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut nantinya akan menguap kembali menjadi bentuk awan dan melakukan proses perputaran yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam proses siklus air ini, banyak menggunakan istilah khusus untuk menyebutkan proses perputaran air tersebut. Nah, berikut adalah beberapa istilahnya yang wajib sobat ketahui. Evaporasi, proses penguapan air dari lautan atau perairan darat dapat berupa sungai dan danau. Transpirasi, proses penguapan air dari makhluk hidup yakni melalui daun. Kondensasi, proses perubahan uap air menjadi bentuk awan. Presipitasi, proses jatuhnya air dari atmosfer permukaan bumi dalam beragam wujud bergantung suhu udara. Dapat berupa air hujan, salju, maupun es. Runoff, proses aliran air di atas permukaan bumi. Infiltrasi, proses peresapan air oleh pori-pori tanah. Perkolasi, proses aliran air di bawah permukaan tanah. Dari proses siklus air tersebut dibagi menjadi beberapa jenis siklus air. Nah, mari kita pelajari jenis-jenis siklus air. 1. Siklus air pendek atau kecil. Siklus air pendek ini adalah siklus air yang berupa air laut menguap, kemudian melalui proses kondensasi akan berubah menjadi butir-butir air halus atau awan. Selanjutnya, hujan akan jatuh ke laut dan prosesnya berulang kembali. Dalam siklus ini, umumnya air akan mengalami pemanasan oleh sinar matahari, sehingga mampu membuat air laut menjadi menguap hingga membumbung naik menuju ke udara. 2. Siklus air sedang atau menengah. Siklus air sedang ini berupa adanya uap air yang berasal dari lautan, lalu ditiup oleh angin hingga bergerak sampai ke atas daratan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi, membentuk butir-butir air dan berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan di daratan nantinya akan mengalami kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah, atau resapan di tanah. 3. Siklus air panjang atau besar. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut setelah sampai di atas daratan akibat dari terbawa arus angin akan bergabung dengan uap air lainnya. Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tetapi juga membeku hingga membentuk awan yang terdiri atas kristal. Kristal-kristal es ini akan turun menuju ke daratan dalam bentuk salju. Ketika salju telah mencair dan mengalir sebagai bentuk gletser, kemudian akan kembali ke laut. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tentang siklus air? Prosesnya dan jenis-jenis siklusnya. Apakah kita menyadari bahwa keberadaan air di planet bumi ini seolah tidak akan pernah habis? Yap, maka dari itu, air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebab jumlahnya seolah tidak pernah habis dan akan ada secara terus-menerus. Namun, meskipun demikian,
Bukan berarti kita serta-merta melakukan pemborosan air selama menjalani kehidupan ini ya. Harus tetap berhemat. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kita. Ki Pendidikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum.